Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen penguji Bapak Muhammad Tanzil Multazam, penguji 1 Ibu Emi Rosnawati, penguji 2 Bapak Rifki Ridho Pahlevi. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Iklan Perjudian pada Website ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Adanya internet saat ini sangat mudah untuk menyebarkan informasi tentang usaha bisnis termasuk perjudian online. Media sosial paling sering digunakan untuk mengiklankan atau mempromosikan perjudian online. Teknik penggunaan media sosial untuk promosi cukup sederhana. Pemilik iklan akan membayar kepada pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemilik website untuk mempublikasikan informasi tentang situs judi online. Iklan perjudian menayangkan dan menawarkan sebuah kegiatan judi dengan menampilkan hal-hal yang menarik sehingga calon pemain judi bisa tertarik dan bermain dalam aplikasi atau web perjudian tersebut. Munculnya iklan perjudian pada website bisa saja terjadi, apalagi jika iklan perjudian tersebut dalam penayangannya memakai program Google Ads. Rumusan masalah ada 2. Yang pertama, apakah iklan perjudian yang muncul melalui Google Ads itu melanggar Undang-Undang ITE? Yang kedua adalah, apakah pihak yang menampilkan iklan, penyewa iklan, dan penyedia fasilitas iklan konten perjudian merupakan pelaku tindak pidana? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis perundang-undangan. Dengan menggunakan analisa deduktif dengan peraturan perundang-undangan yang dipakai seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 27 ayat 2. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 45 ayat 2. Kemudian pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis KUHP. Menggunakan penafsiran sistematikal dan penafsiran gramatikal. Penafsiran sistematikal adalah penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain. Dalam hal ini penafsiran pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, pasal 27 ayat 2 dan pasal 303 KUHP dalam pembahasan terkait konten perjudian. Sedangkan penafsiran gramatikal adalah penafsiran berdasarkan tata bahasa atau linguistik untuk mengetahui makna suatu kata, istilah, atau kalimat hukum dengan menghubungkan teks dengan penggunaan tata bahasa. Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 2 mendefinisikan perjudian sebagai setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa berhak mendistribusikan atau mentransmisikan atau memproduksi informasi elektronik atau file elektronik yang mengandung konten perjudian. Sedangkan perjudian menurut dalam pasal 303 KUHP, yakni perbuatan yang dilakukan dengan secara sengaja dan tanpa izin, memberikan atau menawarkan kesempatan bermain judi, serta perbuatan tersebut dilakukan sebagai mata pencarian.
Pasal 303 ayat 3 KUHP memberikan ruang lingkup tentang perjudian, yakni sebuah permainan yang keberhasilannya tergantung pada keberuntungan semata, termasuk juga ketika pemainnya lebih ahli bermain judi. Pemain judi juga mencakup semua bentuk taruhan atas suatu perlombaan di mana pelakunya tidak turut serta pada perlombaan atau permainan tersebut. Unsur pidana dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 2 lebih dititik beratkan atau difokuskan pada sisi muatan perjudian. Mengiklankan perjudian pada website adalah termasuk perbuatan mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya konten perjudian seperti ditentukan pada unsur pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dalam hal ini, iklan yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan perjudian bisa dikatakan sebuah tindakan pidana. Dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE menjelaskan, setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Di dalam pasal tersebut terdapat dua kata, yakni mendistribusikan dan mentransmisikan. Pengertian dari mendistribusikan adalah mengirimkan atau menyebarluaskan informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Sedangkan yang dimaksud dari mentransmisikan yakni mengirimkan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Pemilik website mengizinkan iklan yang berkategori sensitif seperti perjudian. Google memberikan keleluasaan kepada pengiklan untuk mengatur tempat, wilayah, atau negara dan waktu penampilan iklan, tetapi tidak boleh melanggar ketentuan yang berlaku di sistem. Google Ads juga memberikan informasi terkait negara mana saja yang melarang perjudian ataupun tidak karena peraturan di setiap negara berbeda-beda. Di Indonesia, perjudian jelas dilarang seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 27 ayat 2 dan pasal 303 KUHP. Meski begitu, masih ada saja iklan perjudian yang muncul di beberapa website. Iklan perjudian yang muncul di beberapa website contohnya seperti ada yang pada gambar berikut. Website tersebut merupakan website streaming film layar kaca 21 dan sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perjudian. Tetapi di website tersebut terpampang iklan perjudian. Google Ads memang mempunyai aturan dan kebijakan terkait hal